Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Danang Aditya dari channel Satu Pintu. Jalan kamu cari rumah. Dan sekarang aku lagi berada di salah satu perumahan yang lokasinya ini dekat banget dengan Jakarta Selatan nih teman-teman. Tepatnya di daerah Pondok Cabe teman-teman ya. Perumahan ini letaknya itu di second road yang menghubungkan antara Pondok Cabe dengan Sawangan. Dan pastinya teman-teman kalau memilih rumah di sini, ini teman-teman punya banyak sekali jalur alternatif nih. Terutama pada saat weekend teman-teman tuh banyak banget opsi pilihan jalannya ya. Kalau misalnya di jalan utamanya itu lagi padat nih teman-teman. Nah, perumahan ini berdiri di lahan sekitar 1,3 hektar yang nantinya akan dibangun sekitar 70 unit rumah aja nih teman-teman. Dimana di dalamnya itu sudah ada clubhouse yang dilengkapi dengan gym dan kolam renang serta taman bermain untuk anak. Nah, teman-teman bisa lihat ya di belakang aku ini adalah rumah contohnya. Tapi sebelum kita review rumah contohnya, teman-teman bisa lihat dulu lingkungan di sekitar rumahnya. Ini utilitasnya semua nantinya akan menggunakan sistem underground dan perahu jalannya ini sekitar 6 meter, di mana di perahu jalannya sendiri sudah menggunakan paving block yang memiliki kekuatan 350, pastinya sudah sangat kuat, dan daya serap airnya juga sangat bagus, serta estetika rumahnya menjadi sangat bagus nih teman-teman kalau misalnya menggunakan paving block ya teman-teman ya. Nah, ini daerahnya cukup tinggi, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya membeli rumah di sini. Pastinya teman-teman bebas dari banjir. Nah, teman-teman bisa lihat ya di daerah sini tuh di sebelah aku ini sudah dibangun rumah-rumah yang sudah dipesan oleh klien-klien yang membeli rumah di sini teman-teman. Nah, rumah ini benar-benar sangat bersahabat sekali buat teman-teman kalau misalnya orang tua dari teman-teman tuh mau ikut tinggal di rumah ini atau mau berkunjung nih. Karena penempatan ruangan dan tangganya ini sangat bersahabat sekali. Rumah yang di belakang aku ini adalah rumah contohnya, di mana rumah contoh ini memiliki gaya dia modern tropikal, di mana di bagian fasadnya itu teman-teman bisa lihat ya penempatan jendela serta adanya dinding-dinding kampot dan dipadu-padankan dengan tanaman tropis kayak pakis Brazil nih. Ini benar-benar cantik banget dengan ornamen warna krem dan perpaduannya dengan warna coklat. Ini benar-benar manis banget teman-teman. Nah, rumah standarnya ini dia memiliki luas tanah di 84 meter dengan dimensi 7 meter kali 12 meter ke belakang, dan luas bangunannya itu di 104 meter persegi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah area carportnya. Dimana area carportnya ini sudah memiliki tali air. Jadi teman-teman kalau misalnya nyuci kendaraan itu tidak usah khawatir airnya akan mengenang karena di sini sudah ada tali airnya. Ini cukup banget teman-teman kalau misalnya naruhin satu unit mobil, ini masih lega banget buat lalu lalang atau buat naruhin motor-motor itu teman-teman. Dimana di area belakangnya sini ini ada action kayak semacam bata expose. Nah, ini bata expose-nya unik banget karena ini menggunakan bata expose yang sudah dibakar nih teman-teman. Pastinya jadi jauh lebih kuat. Ini antep banget bangunannya karena memang dindingnya itu semuanya menggunakan bata merah. Dan di atasnya itu ada kanopi, di mana kanopinya itu menggunakan action seperti kayu-kayu Duma ya. Ini manis banget dan ada spotlightnya juga. Jadi nyorot ke bawah gitu. Benar-benar cantik banget. Karena besinya juga di sini sudah benar-benar antep sekali. Nah, dimana di area depannya ini juga teman-teman bisa lihat ini tidak menggunakan jendela yang bisa terbuka. Ini ada jendela untuk pencahayaan, ini jendela mati. Jadi karena anak muda zaman sekarang itu benar-benar mengusung banget yang namanya privacy ya teman-teman ya, beda dengan era sebelumnya gitu kan. Jadi pintunya ini benar-benar mengikuti keinginan anak muda zaman sekarang karena didesain menghadap ke samping supaya jaga privasi tetap terjaga nih teman-teman. Nah, ini adalah area terasnya. Ini bisa banget teman-teman gunain untuk nongkrong. Dan di sini teman-teman bisa bikin rak sepatu. Nah, teman-teman bisa agak dekat sini. Jadi di sini tuh udah standarnya sudah dipasangin kayak semacam bangku seperti ini dari beton. Dan di sini juga ada taman kecil di mana nantinya memang seperti ini speknya ya. Jadi ada
tanaman pakis Brazil. Nah sebelum itu kita copot sepatu dulu karena di dalam itu benar-benar sudah clear. Oke. Nah di sini adalah area terasnya. Dimana area terasnya ini asik banget kalau misalnya teman-teman buat nongkrong ya. Terus juga ini tetap sama menggunakan action bata expose. Nah ini teman-teman bisa banget kalau misalnya naruhin bangku-bangku di area sini. Di area sini bangku sama meja-meja kecil ini masih bisa kalau misalnya sore hari atau pagi hari mau nongkrong bersama teman atau bersama keluarga. Ataupun juga teman-teman kalau misalnya mau menerima tamu yang kurang begitu kenal, di area sini bisa banget teman-teman gunain atau teman-teman manfaatin. Oke, yuk ikut aku ke bagian dalamnya. Tapi sebelumnya di sini tuh ada roster, dimana rosternya itu di belakangnya itu ada semacam taman kecil yang memang berfungsi untuk mengalirkan udara ke bagian dalam rumahnya. Nah, pintunya ini didesain hadap ke samping, manis banget. Oke, kita masuk ke bagian dalam rumah. Yuk. Sebelum lanjut nonton videonya, aku mau kasih tips penting buat teman-teman yang mau mengambil rumah melalui skema KPR Bank nih. Jadi, teman-teman harus tahu dulu portofolio diri teman-teman sebelum menentukan unit yang mau diambil. Jadi, jangan sampai teman-teman capek-capek nyari dulu, begitu sudah menentukan dan booking fee unitnya, portofolio diri teman-teman tidak bisa diterima oleh bank. Jadi teman-teman harus mengetahui portofolio diri teman-teman dulu sebelum mengetahui unit di harga berapa yang teman-teman mau ambil. Perlu teman-teman ketahui, tim Satu Pintu bersifat objektif terhadap suatu proyek dan pastinya berpihak sama teman-teman. Jadi jangan ragu hubungi kami di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut nonton videonya. Oke, nah sekarang aku sudah berada di bagian dalam rumahnya teman-teman, dimana impresi pertama yang aku rasain di area ini adalah manis banget karena memang di sini tuh mengusung tema open space, dimana living room, kitchen dan dining roomnya berada di dalam satu ruangan tanpa sekat ya. Tentunya layout yang ada di dalam sini ini teman-teman bisa banget kalau misalnya mau merubah nih. Misalnya aja teman-teman mau ngerubah dapurnya ini ngadep di sebelah sini, terus kamar mandinya itu teman-teman mau pindahin di area bawah tangga, itu masih bisa banget. Tapi sebelum itu aku mau ngejelasin yang standarnya dulu. Di sini tuh ada ada taman kecil yang mana kalau misalnya ini kita tutup, pintunya kita tutup ya. Nah, area taman samping ini bisa banget mengalirkan udara ke area bagian dalam rumahnya nih. Jadinya di dalam rumahnya tuh benar-benar terasa sangat sejuk ya teman-teman ya. Terus duduk di sini. Nah, kalau teman-teman duduk di sini ini benar-benar sejuk banget karena memang masih dapat udara yang sangat bagus dari area samping sini. Jadi sisi keamanannya tetap terjaga ya, nggak perlu buka pintu karena di bagian sampingnya ini punya taman kecil yang memang bisa mengalirkan udara ke bagian dalam rumah. Oke, ini tuh bisa banget teman-teman taruhin semacam kursi-kursi, dimana di sana tuh teman-teman taruhin TV buat nonton TV bersama anggota keluarga, dan di belakangnya itu standarnya ini ada dining room yang memang ya buat masak. Ini dapurnya deket banget dengan dining roomnya, jadi kalau misalnya masak tetap lah ya naruh ke area dining room. Nah di sebelah sini itu ada area kamar mandi nih teman-teman. Yang aku suka dari rumah ini, penempatan ruangannya itu benar-benar keren banget ya, karena di setiap kamar mandi ini itu dia ada semacam ventilasi udara atau pencahayaan dari bagian luar rumahnya nih teman-teman. Gitu, jadinya kalaupun siang itu teman-teman nggak perlu nyalain lampu di area kamar mandinya nih, udah enak banget. Nah ini kamar mandinya, sanitarinya juga sudah menggunakan sanitari dari Toto, terus juga ada showernya, dan jalur-jalur untuk heater nih semua sudah disiapkan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pasang heater, teman-teman tinggal bawa heaternya aja ya. Asik banget.
Oke, kita lanjut ke bagian sini, dimana sini tuh teman-teman masih dapetin area backyard yang teman-teman bisa gunain untuk barbekyuan atau untuk area penghijauan, atau teman-teman mau bikin kolam kecil terus di bawahnya tuh ditaruhin kayak rumput sintetis, itu asik banget sih. Nah, di sampingnya ini ada area untuk servis nih, dimana ini space-nya masih cukup gede banget, dan di atasnya itu langsung ke langit ya teman-teman ya, langsung ke udara, langsung ke langit terbuka. Jadi kalau misalnya jemur ini asik banget sih. Tapi kalau misalnya teman-teman sibuk terus nggak punya asisten rumah tangga, teman-teman bisa pasangin semacam kanopi sliding. Jadi kalau misalnya lupa angkat jemuran, ini jemurannya nggak kehujanan. Nah, di sini tuh ada juga kayak semacam colokan-colokan gitu, dan udah disiapin semuanya jalur-jalurnya. Jadi memang sudah disiapkan lah setiap sudut-sudutnya. Detail-detailingnya ini benar-benar diperhatiin banget. Jadi teman-teman bisa taruhin mesin cuci di area sini dan jemurnya langsung ke sebelah sini. Terus ada juga toaster untuk memisahkan nih antara area service area dengan bagian backyardnya gitu. Nah, ini standarnya ya teman-teman ya. Pastinya kalau teman-teman mau request desain layout bagian dalamnya ini bisa banget. Oke, kita lanjut ke area sampingnya, sebelahnya. Ini ada area kamar tidur yang ada di lantai 1. Tentunya teman-teman bisa banget gunain ini untuk area tidur anak ataupun untuk orang tua yang lagi main ke rumah teman-teman nih. Ini ukurannya juga cukup lumayan ya. Nanti teman-teman bisa taruhin ukuran single bed, atau di area sini tuh teman-teman bisa pasangin kayak semacam wardrobe ya. Jalur AC juga semua sudah disiapkan. Nah, di sini tuh ada jendela yang teman-teman bisa buka seperti ini. Terus teman-teman buka, ini yang mengalirkan udara dari area backyard tadi. Terus adem banget gitu. Oke, kita lanjut ke area sampingnya, dimana area sampingnya ini memanfaatkan ruangan di bawah tangga. Ini ada area buat nyimpen nih, atau yang disebut storage room. Ini ada area storage room ya. Ini ukurannya lumayan ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di sini tuh bisa banget teman-teman taruhin vacuum cleaner, sapu, ataupun barang-barang yang kalau misalnya tamu datang itu nggak enak kelihatan matanya. Storage room. Tapi juga kalau misalnya teman-teman mau mendesain bagian dalamnya, kayak misalnya kamar mandinya itu ditaruh di sini supaya dapurnya lebih minggir, sehingga area living room ini terlihat lebih luas. Ini bisa banget kayak unit yang di sebelah ya, lain yang di sebelah itu bisa. Terus juga yang di sebelah tuh dia bikin kayak tambahan kamar di area bawah untuk asisten rumah tangga gitu. Ini asik banget, detail per detailnya benar-benar sudah disiapkan sama developernya nih teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lihat di lantai 2-nya. Let's go. Oke, sebelum kita lanjut videonya, aku mau ngasih tahu aja buat temen-temen yang memiliki kebutuhan interior seperti wardrobe, kitchen set, speedbox, ataupun fully furnished lainnya, atau teman-teman juga memiliki kebutuhan eksterior seperti railing, pagar, kanopi, ataupun perbesian lainnya, teman-teman bisa menghubungi Jarod Karya Teknik di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi ya, dan dapatkan promo spesial menarik untuk kamu jika kamu nyantumin kode yang aku taruh di kolom deskripsi juga ya. Dan tentunya kamu juga bisa konsultasi dulu nih sebelum kamu memesannya. Oke, kita lanjut videonya. Sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Ini yang aku bilang, rumah ini benar-benar sangat bersahabat sekali untuk orang tua, karena di area tangganya ini benar-benar enak banget ya, step per stepnya. Dia nggak tinggi teman-teman, enak banget. Dan di sampingnya itu ada railing yang teman-teman bisa gunain untuk pegangan, dan di atasnya itu ada skylightnya teman-teman. Nah, sekarang aku masuk ke area lantai 2-nya. Dimana di sini tuh ada kamar tidur. Ini ukurannya sama seperti yang di bawah tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa buka tuh kayak gini. Jadi
mengalirkan udara ke bagian kamar ini menjadi lebih sejuk pastinya. Ini benar-benar ukurannya sama seperti yang di bawah kaki. Dan di sini tuh ada jendela, teman-teman bisa buka lagi. Dan ini ada kamar mandinya, ukurannya cukup besar. Terus dinding-dindingnya semua ini manis banget ya, benar-benar keren banget sih. Dimana ini udah jalur heaternya juga sudah siapin. Terus ada shower juga, sanitari dari Toto. Nah ini pencahayaan di setiap kamar mandi ini benar-benar langsung ke area luar rumahnya nih, jadi nggak buntu gitu loh area kamar mandinya. Oke, lanjut ke ruangan kamar tidur utamanya nih. Nah ini ruang kamar tidur utamanya gede banget teman-teman. Sebelumnya kita bahas nih ada kamar mandi lagi di area kamar tidur utamanya. Nah ini bener-bener gede banget sih. Lagi-lagi pencahayaan di rumah di area kamar mandinya ini langsung ke area luar rumahnya, jadi nggak buntu. Ada 3 kamar mandi, tiga-tiganya itu standarnya dia punya ventilasi udara langsung ke bagian luar rumahnya. Semua sanitari sudah menggunakan Toto. Nah ini adalah kamar tidur utamanya yang ukurannya juga besar sekali. Ini contohnya adalah show unitnya. Ini adalah referensi aja. Jadi teman-teman kalau beli rumah di sini segala furniturnya ini tidak include ya. Nah ini ukurannya king, dimana di sini tuh masih ada space untuk duduk. Terus di situnya juga teman-teman bisa gunakan untuk area working space di area dalam kamar tidur utamanya. Dan di sini ada jendela yang teman-teman bisa buka untuk mengganti sirkulasi udara di dalam kamarnya menjadi lebih baik. Dan area untuk wardrobe ya, untuk lemari-lemari. Oke, kita lanjut ke area sebelahnya. Area sebelahnya ini masih ada area untuk walking space teman-teman. Nah, di sini adalah area walking space. Ini ukurannya gede banget. Dia sedikit menanjak ya. Areanya tuh sedikit menanjak. 1, 2, 3, 4, 5 anak tangga aja. Nah, di sini tuh ada area walking space. Ini asik banget sih. Dimana atasnya tuh sudah menggunakan skylight teman-teman. Jadi skylight ini berfungsi untuk meminimalisir penggunaan lampu, khususnya di siang hari ya. Karena ada fitur skylight. Kalau sibuk terus pusing habis kerja, nah teman-teman bisa buka ini untuk memanfaatkan relaksasi ini karena ada balkon di area ini. Ini ada area balkon, teman-teman bisa taruhin bangku kecil atau meja kecil buat ngopi-ngopi. Oke, jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya dari channel Satu Pintu. Buat teman-teman yang berminat membeli rumah ini, teman-teman cukup bayar sekitar 1,5 M aja. Tentunya di perumahan ini juga memiliki kelebihan-kelebihan tanah di blok-blok tertentu ya. Dan pastinya harganya juga menyesuaikan. Nah, rumah ini juga cocok banget buat teman-teman yang beraktivitas di Jakarta. Karena kalau teman-teman mau beraktivitas di Jakarta tuh teman-teman juga cukup menggunakan kendaraan pribadi atau teman-teman juga bisa pakai motor ke stasiun MRT yang ada di Lebak Bulus, nantinya naik MRT. Selain itu rumah ini juga cocok buat teman-teman yang ingin membawa orang tua atau lebih safety terhadap anak, karena memang area tangganya itu benar-benar menurut aku sangat bagus. Selain itu di dalam area sini ini juga sudah terdapat area playground dan sudah ada clubhouse yang dilengkapi juga dengan area gym dan kolam renang. Jadi buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa menghubungi nomor aku yang aku taruh di kolom deskripsi, dan pastinya teman-teman juga akan aku jelaskan detail sampai cicilan-cicilannya. Oke, jadi gitu aja. Buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa di like dan subscribe serta di share ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang nyari rumah khususnya daerah Tangsel, Sawangan dan Lima, teman-teman bisa menghubungi aku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Nantinya aku akan tanyakan portofolio teman-teman, keinginan dan pastinya kebutuhan juga, dan kita akan memberikan beberapa referensi perumahan sesuai dengan keinginan dan pastinya portofolio diri teman-teman.
kita pun akan bersifat seobjektif mungkin terhadap satu project. Jadi kita tuh tidak memaksa untuk kesini, tapi kita jelaskan semua project dulu, dan pastinya nanti yang mana yang lebih disukai dan sesuai dengan portofolio diri teman-teman. Oke, jadi gitu aja. Aku Danang Aditya dari channel Satu Pintu. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.